Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fisabilillah di konten reaction Unirifa Official kembali lagi. Unirifa dengan Dokter Akal akan mereaction video-video yang beredar, yang viral, yang booming terkait tentang lintas agama ataupun terkait tentang dunia apologetika dan juga tentang dunia Islam, dunia Kristen, para polikardus ataupun tentang debat-debat lintas iman. Kali ini yang sangat menggemparkan dunia alam bawah sadar dan dunia roh adalah terkait tentang pernyataan seorang konten kreator yang sangat famous di Indonesia, seorang mualaf yang sering sekali VT-nya itu kontroversi, di mana dia sangat terkenal. Di awal dia adalah seorang master magician, yaitu Deddy Corbuzier. Kenapa Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier kali ini terlihat sangat erosi, teman-teman, marah ya. Dan apa penyebabnya dia marah dan emosi? Tidak lain dan tidak bukan karena salah satu kerjaan orang-orang ini nih. Silakan diputarkan Mister Dokter Akal. Oke ya, mungkin saya sedikit tambahin ya. Jadi ini baru pertama sekali saya melihat Deddy Corbuzier membuat video tuh hanya untuk membahas orang seperti ini. Karena biasanya channel Deddy Corbuzier itu kan channel podcast. Kalian bisa lihat ya, isi konten dari channel Deddy Corbuzier itu podcast. Dia ngundang orang terus diskusi. Ini enggak. Jadi dia khusus untuk buat satu video 20 menit untuk marahin orang. Untuk marahin orang. Jadi ini cukup mengejutkan teman-teman ya. Jadi ini artinya sesuatu yang tidak biasa, dan itu menunjukkan bahwa Deddy Corbuzier ini sangat marah. Kalau nggak mungkin gitu. Ini kan keluar dari pakamnya, keluar dari kebiasaan dia. Dan kalian bisa lihat ini bakal jadi bola salju pastinya, karena setelah Deddy Corbuzier ini pasti akan menarik perhatian banyak orang, termasuk media. Ya, termasuk media pasti akan liput, karena biasanya setelah dari Deddy Corbuzier itu akan jadi berita nasional. Bahkan ada beberapa orang setelah dari tempat Deddy itu jadi terbongkar banyak hal ya. Bahkan ada yang perempuan yang aneh-aneh, wah terakhir besoknya kena tangkui ya, dan sebagainya. Dan ini kita bisa lihat bahwa Upin Ipin dari pihak sebelah ini sudah mulai reaksi juga ya. Ini ada Upin Ipin dari sebelah, Louis Prasetyo sama Didi Yuli ya. Kalau di Muslim ada Upin Ipinnya Bamtri sama Layubi. Di sebelah itu ada Tante Louis sama Tante Yuli. Nah, ini dua ya. Dan kita bisa lihat, ini sudah 1,9 juta yang nonton dalam 11 jam. Dan ini akan terus tambah nih. Bahkan saya prediksi ini bakal tembus 45 juta nih. 45 juta orang yang nonton ya dalam waktu beberapa hari ke depan. Dan ini pasti akan diliput oleh media-media lain, dan kita bisa lihat di sini dari judul yang dibuat oleh Deddy Corbuzier. Ini bombastis sekali teman-teman. Ini penistaan agama dan bangsa. Jadi menurut Deddy Corbuzier yang dilakukan oleh kedua orang ini adalah penistaan agama dan juga bangsa. Tetapi untuk Indaji agak mending karena dia bilang Indaji sudah klarifikasi. Tetapi untuk si Elia ini agak beda ya, agak sangat keras penekanannya. Oke, kita coba putarkan dulu, tapi saya putarkan dari sini saja. Karena kalau dari situ nanti saya kena strike sama Om Deddy ya. Di sini kita akan lihat ternyata Om Deddy juga sama bingungnya dengan Dr. Richard dan juga Pendeta Esra Soruh serta teman-teman semua. Ya, kalian dengar dulu ini. Dan yang kedua adalah Elia Miron. Dan Elia Miron ini setelah tim saya ngecek, dia ternyata seorang pria. Karena saya sempat bingung ini pria atau wanita. Ini tidak bicara gender ya, tapi memang membingungkan. Tapi memang membingungkan. Kasian kali ya. Jadi yang menjadi trending topik itu terkadang bukan komentarnya si Elia Miron, tapi gendernya ini yang diragukan oleh banyak orang gitu. Tapi itu bagus loh. Kalau udah seperti ini, kan bakal banyak yang liput nih. Pasti nanti wartawan juga akan cari tahu. Kalau wartawan udah cari tahu kan bisa-bisa keluarganya Elia Miron muncul gitu kan. Kasih tahu, oh dia itu siapa sebenarnya, nama aslinya siapa, sebenarnya identitas dia siapa, sekolah di mana. Ini bakal ini kok, bakal ketahuan semua nih kalau sudah sampai seperti ini ya. Karena wartawan itu kan memang kerjanya seperti itu, cari tahu. Dari Corbuzier sampai bingung gitu. Nggak jangka ya Dokter Richard juga bingung gender dia. Dulu kan kita kan memang selalu bingung dulu waktu di TikTok. Kemudian belum lagi kita nggak bingung. Aku nggak pernah bingung. Aku tahunya dia cewek. Nggak, aku nggak pernah mempertanyakan. Yang aku tahu dia cewek. Oh iya, maksud aku dulu namanya kan dulu kan Michael.
Michael ENC dulu namanya, Ya, ya, betul, akunnya betul, Michael Michael. ENC. Nah, itu yang membuat kami bingung. Dia kan sering ke tempatku kan, Nah, karena 3 kali dia Michael ke tuh bisa jadi rumahku. Michael. Ya, nggak tahu lah Michael, orang kan memanggil dia kan abang-abang, orang marah, dia tuh ini aku bilang, Dinda Dinda, pokoknya, kupikir dia cewek di awal, tapi kok agak lain, kupikir cewek yang tomboy gitu ya kan. Tapi ternyata pas dia bilang dia cowok, aku kaget, "Hah? Serius nih cowok?" Aku bilang. Dokter Richard Lee juga, nanya, Pak Pendeta Esra Soru juga nanya, Deddy Corbuzier juga nanya gender dia gitu, Masya Allah. Ya intinya gini sih, ada hal itu akan berawal, dari kegaduhan, maka itu kalau dalam sisi Islam kita melihat dari sudut pandang, eee, apa ya namanya ya, asumsi teologi. Jadi bikinisasi dia. Bahkan kau tahu nggak Jul, kalau di TikTok itu ada kan anak kecil yang cenge 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 cenge, tahu nggak, pernah nggak FYP muncul dulu? Hitam mana itu, mirip Iya, Elia. Pokoknya yang jelek semua dipanggil orang Elia. Kasihan aku, itu kan kena mental takutnya dia kan, iya, tapi ya jadi meme, tapi dia siap, kulihat dia siap sih. Ini bakal siap. jadi meme nasional. Bahkan semua selalu bilang kan, kalau ada apa-apa tanya sama Elia, tanya aja sama Elia, dia paling tahu semua. Sama kayak Vicky ya, tapi bisa terkenal loh dia tuh. Vicky kan awal-awalnya kan jadi meme, tapi kan akhirnya dia Iya, dipakai. Bisa jadi dia betul, dipanggil betul. dan Elia jadi artis nanti, bisa jadi itu. Bahkan disebut Jadi dia adiknya Vicky kok. Dia udah dipanggil adiknya Vicky Prasetyo nih. ya maksud Bangga aku, juga. bagi Elia itu, sesuatu yang baik sebenarnya. Pertama dia bisa jadi artis ke depan, yang kedua, tapi sayang nanti kalau dia meninggalkan ranah apologetika ya, karena kan menurut teman-teman Kristen yang ada di TikTok, Elia ini paling jago, nggak ada lagi yang Masa dia disebut selevel Elia. Sokatul? Nggak dianggap. Itu penghujat, itu nggak dianggap. Elia ini kan karena dia berkata-kata dengan lemah lembut dan sopan santun, makanya dia dianggap pintar kan sama para Polikardus atau penonton Polikardus kan. Baru tahu aku tuh. Iya, kan aku kan kalau di TikTok itu Bang Zuma sama aku kan. Jadi lawannya itu orang tuh tolong Elia, kalau udah ada yang tolonglah Uni, berarti dianggap orang tuh dia tuh jago. Makanya orang Kristen tuh bilang, "Nggak berani kan lawan Elia?" Loh, bukannya nggak berani. Saya udah berapa kali itu mengajukan diskusi dengan dia tapi tidak berhasil kan, karena kemarin terakhir dia minta debat sama dia itu temanya filsafat teologi. Jadi aku nanti kalau ada teman-teman Kristen yang memang mau mengajukan khusus untuk diskusi sama aku kayaknya nggak mau di TikTok lah, aku mau di StreamYard aja buat live gitulah, lebih enak kayaknya. Pertama kita bisa share screen data lewat laptop kan, dan kita ndak capek pegang HP. Dan di TikTok juga aku kayaknya udah mulai, apa ya, pertama TikTok ini barbar sekali orang-orang, betul-betul banyak sekali penghujatnya dan bikin orang emosi ya. Dan, Ya karena eee umum, penontonnya mhm, umum. Kalau yang iya. di YouTube ini kan orang yang nonton tuh memang udah siap untuk nonton. Iya, jadi itu kataku kan, artinya kalaupun nanti ada yang mau mengajak aku diskusi gitu, aku lebih pengen kayaknya di StreamYard lah, karena itu lebih tertata ya dan kita bisa tunjukin data. Lagi pula kalau di TikTok ini bukan apa-apa, video kita bisa dipotong orang lain dan kita bisa disebarluaskan, nanti bisa terjadi kesalahpahaman gitu. Nah, by the way tentang Elia, kembali ke Elia ya, dan kasihan sekali Elia ini sudah mulai ditarget sama Om Deddy nih, dicari Om Deddy dia. Kau Iya, nggak tahu dicari kalau sama di Om Deddy. komentar dia dicari Om Deddy kata orang-orang. Mungkin kita putarkan dulu ya. Ini dicari Om Deddy beneran dia. Ya, ini kita putarkan dulu. Dengar ya, ini keras loh. Om Deddy ini kalau ngomongnya benar-benar keras, dan ini sekaligus menampar para Polikardus. Saya sebutnya pendukung Polikardus ini Laskar Polikardus lah. Ini sekaligus menampar Laskar Polikardus. Ya, kalau kalian ini orang-orang botol memang. Kalau Deddy kan selalu bilang gitu, smart people and botol people ya. Nah, ini orang botol artinya mereka. Ini saya gatal kalau ini. Ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa. Saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar
seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos, lalu Anda mampir ke teman kosan Anda, ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda, kamar lu nggak rapi ya, berantakan kamar lu, nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gua dong keren, kamar gua dong lebih rapi. Mejanya aja jelek nih kamar lu nih. Ya kan, ranjangnya aja udah, waduh, bapuk nih ranjangnya nih. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar Anda. Anda masuk saja harus kulunungun, lalu Anda bandingkan. Kalau saya jadi teman Anda, saya tersinggung. Dan saya sebagai rakyat Indonesia di agama tertentu, saya pun tersinggung. Karena gini, masalah agama ini sensitif. Saya juga nggak suka bicarain tentang masalah agama. Dan kata-kata Anda itu bahkan bukan komedi loh, bukan jokes loh. Kalau zaman dulu tuh ya, agama A dan agama B itu jadi komedi. Ya kan, ada jokes pastor, ustadz, ada. Kalau sekarang pun kadang-kadang ada yang menggunakan agama jadi komedi. Itu pun ya sensitif. Dan itu pun ada yang pro dan ada kontra. Anda enggak. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda. Karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Anda pasti nggak ngerti ya. Ditulis, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua. Nggak dibanding-bandingkan. Ini kayak bapak-bapak gang ngebandingin anaknya sama anak orang lain. Terus ngomong, anak lu jelek, anak lu sekolahnya nggak pinter, anak gue dong. Digebukin, lo percaya nggak? Digebukin. Anda itu cowok, jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga gitu. Wah, suami saya baru beli kulkas, suami lu beli kulkasnya jelek. Ini urusan rumah tangga orang. Ini kamar orang lain. Dan ini kenapa saya wajib? Karena perpecahan bangsa bisa hanya gara-gara hal seperti ini. Bisa. Dan potensi bela negara itu juga mengatasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Anda coba deh untuk jalanin kata-kata Anda sendiri. Anda kan mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam konflik ini. Jangan bawa agama dalam konflik Palestina dan Israel. Lah Anda loh, bawa-bawa agama. Yang bawa agama itu Anda. Yang ngomongin tentang agama membandingkan itu Anda. Nah tujuannya apa? Tujuannya apa? Makanya saya bilang, kalau opininya pertama saya nggak masalah, tapi begitu Anda masuk tujuannya apa? Saya berusaha untuk dapetin opini yang berbeda-beda supaya dapat gambaran utuh tentang konflik ini. Tadi saya udah bilang, ada satu bilang tentang agama, satu bilang bukan dan sebagainya. Nggak apa-apa. Sebagai media saya undang dari berbagai macam sisi. Saya udah bilang, ada yang suka, ada yang nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu, saya masih belum merasa saya layak keluar di sosial media. Kecuali saya ditanya dan dipaksa untuk menjawab. Menyampaikan opini saya saja bisa membuat konflik. Kemarin opini saya jadi konflik. Tapi saya bersiteguh. Kenapa saya bersiteguh? Karena omongan saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Bisa salah nggak bisa? Bisa salah. Tapi masuk ke kamar agama orang lain. Gini, Indonesia ini lagi tenang-tenangnya. Lagi tenang-tenangnya. Kita tuh lagi nggak ngomongin tentang perbedaan agama. Kita tuh lagi sibuk-sibuk pilpres. Dan sudah tidak ada partisi agama dalam hal ini. Udah nggak ada. Nah, jadi kalau gara-gara kata-kata Anda bisa membuat sebuah konflik, itu jadi masalah. Jadi sekali lagi sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Jadi don't pick and don't choose data
that only supports the way you think. Langsung to the point ya. Deddy Keren banget ya, Deddy Corbuzier ya. Iya, Keren udah loh. disiapkan semua. Nggak, kalau mereka Tapi tuh Deddy Corbuzier, sorry Om Ded, lihat saya Om Ded. Om Ded belum seberapa terguncangnya. Om Ded belum mengalami 4 tahun saya mengalami hal ini Om Ded. Om Deddy coba ketemu Sofiatul sama Kiamat Om Ded, pingsan Om Deddy. Pingsan. Om Deddy tahu nggak sebelum M Kucluk ketangkap polisi itu? Nih sama saya nih Om Ded di Geraha Mu'alaf. Dia membanding-bandingkan Nabi Muhammad. Aduh Om Ded saya hadir di sini karena ada perbandingan-perbandingan itu 5 tahun yang lewat Om Ded, 4 tahun lah. Nah bahkan makanya saya sebelum Kucul ditangkap tuh lagi ngobrol sama aku tuh siangnya sama si Iya. Goldian juga. Duh Om Ded ini sayang banget Om Deddy baru lihat hal seperti ini. Andai Om Deddy ada di posisi saya dan Julius menyaksikan bagaimana Enggak, Tanuka tapi Ragi. kalau Om Deddy nggak mungkin Iya, betul. pingsan. Yang dia lakukan pasti langsung dicari orangnya. Langsung dicari orangnya. Nah Om Deddy ya, nih Om Deddy terkhusus buat Om Deddy ini Om Deddy. Saya adalah seorang pendiskusi. Gara-gara melihat orang-orang menyerang iman Islam Om Ded, maka saya hadir untuk mengkomparasi Om Ded. Ini Om Deddy kalau seandainya nonton konten saya nih, pasti Om Deddy akan salah paham kepada saya. Tapi enggak apa-apa. Karena biasanya sesuatu yang harus diluruskan itu berawal dari kesalahpahaman dulu. Om Deddy kalau setegas ini terkait sama orang-orang yang suka membandingkan agama atau orang-orang yang suka masuk ke rumah tangga orang lain dalam tanda kutip masalah agama. Om Deddy banyak kerjaan dan banyak PR. Seriously, jujur Li, seriously. Nah, jadi Om Deddy, saya sebagai seorang yang sudah sebenarnya kalau kita lelah-lelah menghadapi hal seperti ini, kita juga pengen hidup tenang gitu. Karena kita juga pengen hidup nggak ada lagi orang yang membawa syubhat terang-terangan di ranah Islam atau mengatakan Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad seperti yang disampaikan sama si Ferry Sawah tadi. Baru aja tadi Om Ded, kita buka komal, kita buka room untuk teman-teman Kristen itu bertanya tentang Islam tok. Tapi ketika kita menjawab tentang Islam, mereka mulai membandingkan agama mereka dengan kita. Seperti Bapak tadi di roomnya Julius. Jelas-jelas kita menjelaskan Islam, tiba-tiba mereka membandingkan. Nah, kita nggak bisa diam dong ketika mereka membandingkan. Nah, ketika kita bereaksi Om Ded, disitulah Om Ded. Takutnya nanti terjadi perang. Ya, saya serius nih. Kalau seandainya udah nggak ada konten-konten yang menghina Islam, menghujat Islam, saya berhenti, serius berhenti gue. Wah, kalau Om Deddy ini bisa membuat sebuah apa ya, wacana atau gebrakan untuk istilahnya bersuara, stoplah konten-konten kreator yang mencoba untuk menghina agama itu, kami berhenti nih. Julius akan jadi konten kreator mukbang dia ini. Yakin saya Om Deddy. Yakin saya serius. Tapi keren banget serius ya. Wah, kasihan banget Elia di saat-saat keterkenalannya justru dia dilabrak sama Om Deddy Corbuzier. Aku berharap tak pikir dia bakalan diundang sama Deddy Corbuzier gitu. Tahu-tahu malah dilabrak dia. Aduh kasihan banget. Waduh parah juga di Om Deddy ya. Tapi Om Deddy good lah. Saya juga berharap ke depannya Om Deddy bahwa sebenarnya Om Deddy gini ya, ini saya mau jelaskan sedikit. Ini saya terkhusus buat Om Deddy Corbuzier sebenarnya. Ranah dialektika Om Deddy itu sebenarnya kalau kita bicara topiknya beragam. Tidak semua topik bisa kita batasi karena setiap orang ada kecenderungan ingin membahas tentang agama. Om Deddy tidak suka membahas agama karena Om Deddy bisa jadi tidak kapabel masalah itu. Tapi bagi mereka yang adalah ustazah, ulama, kemudian pendeta, tentu mereka kapabel di bidang itu. Maka ketika mereka maju ke ranah dialektika, topik yang mereka bahas tentu sesuai dengan kapasitas mereka itu tentang agama. Dan Om Deddy juga harus paham ya bahwasanya orang Islam itu ada misi dakwah, orang Kristen juga ada misi amanat agung itu menyampaikan Injil ke seluruh makhluk. Nah, ketika orang-orang yang sama punya misi ini bertemu di khalayak, di publik, di tempat, di platform sebuah publik di mana itu dipertontonkan ke publik, ada beberapa konsekuensi. Pertama akan adanya edukasi di mana saling sharing seperti yang dilakukan oleh kita kemarin dengan Pak Anthony C misalkannya, dengan teman-teman Kristen lain seperti teman-teman Kristen yang dari Unitarian begitu. Kita hanya akan saling sharing berbagi informasi. Kita kasih informasi tentang Islam, mereka kasih informasi tentang Kristen. Terkait nanti mana yang bagus menurut netizen, mereka yang memilih. Nah, tapi Om Deddy, percayalah kalau seandainya yang dihadapi itu sekelas Kiamat, Sofiatul, atau penghujat-penghujat lainnya, maka yang terjadi pasti chaos, pasti clash. Itu dipastikan Om Ded. Nah, saya senang sekali Om Deddy
bersuara tentang hal ini, tapi saya pengen Om Deddy betul-betul menelusuri apa yang sudah terjadi kebelakangan ini. Minimal Om Deddy mungkin bisa cross check dari YouTube-nya saya, YouTube-nya siapapun ya, apologet muslim ataupun apologet Kristen, silakan Om Deddy cross check. Silakan Om Deddy bersikap adil, mana dari kalangan umat Islam yang sebenarnya menjadi asbab perpecahan, mana dari kalangan Kristen yang jadi asbab perpecahan. Angkut saja semua memang, kalau memang itu menjadi asbab perpecahan. Tapi ingat, kembali lagi Om Deddy tidak akan bisa menghalangi orang lain untuk mendiskusikan apapun yang mereka minati sebagai topik pembicaraan. Nah, karena memang saya sebagai orang yang tadinya tidak menyukai tentang hal-hal yang berbau agama ini, sudah terlanjur mencintai ranah teologi. Saya mempelajari banyak hal tentang agama, bukan hanya sekedar agama Islam ya, saya juga mempelajari kekristenan. Kenapa? Untuk apa? Ini sebagai ranah keilmuan, sesuatu yang memang hak saya mendapatkan ilmu secara akademik, karena memang di dalam pesantren ataupun sekolah Islam itu tidak ada sekolah kristologi atau ilmu kristologi. Berbeda dengan orang Kristen yang memang memiliki pembelajaran Islamologi di STT, sekolah teologi itu ketika mereka mau jadi pendeta. Jadi saya rasa memang kita harus menegakkan atau menggaungkan diskusi yang betul-betul edukasi yang akademik, di mana diskusi itu terikat dengan sistem yang memang dibolehkan oleh negara. Ya, seperti tidak bolehnya ada ad hominem, logical fallacy lainnya ya, seperti penghinaan, kata-kata yang tidak ada dasarnya lalu disampaikan. Ya, kita berharapnya seperti itu supaya bahkan kalau perlu pemerintah ikut campur dalam ranah ini. Kalau memang sudah tidak bisa dihentikan ranah diskusi ini, kalau saya berani saja gitu. Saya sebagai muslimah berani saja masuk ke ranah dialektika. Kenapa? Saya percaya dengan kebenaran agama Islam gitu. Tapi kalau teman-teman Kristen berani juga seperti itu, ya mari kita open minded untuk terbuka diskusi, disiarkan di TV One ayo, disiarkan tempat Om Deddy ayo gitu. Tapi dengan catatan kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Apa yang diucapkan itu bukanlah asumsi liar, sesuatu yang betul-betul akademik. Menggunakan data, boleh mengkomparasi ketika memang sudah dibutuhkan, kalau tidak perlu ya silakan kita share agama kita. Dan ini sangat menarik kalau seandainya pemerintah ikut campur. Tapi menurut Julius, menurutmu ada tidak kira-kira pemerintah akan ikut campur atau jangan-jangan dihentikan secara total diskusi lintas iman, Jul? Ini akan berefek nanti, pasti berefek. Mungkin dalam pengawasan iya ya, apalagi ini kan lagi tahun politik ya. Per hari ini kan sudah mulai kemarin kan sudah mulai masa kampanye. Dan segala yang agak-agak sensitif itu tentu saja dipantau habis oleh negara ya. Dan ini jadi kerjaannya Kominfo pastinya untuk memantau, dan kita bisa lihat bahwa Elia ini menjadi satu trigger. Ya, menjadi satu trigger, dan kita bisa lihat bahwa traffic dari diskusi lintas iman ini naik begitu kencang, Uni. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini semua channel-channel itu naik ya. Channel-channel yang membahas lintas iman itu naik, bahkan kita bisa lihat di TikTok sendiri Bang Zuma itu saat live itu udah tembus 12.000 kalau tidak salah kemarin ya. Pokoknya udah 10.000 ke atas. Jadi itu angka rekor baru. Begitu juga dengan di YouTube ya. Channel saya aja kemarin itu sudah 100-an ribu view sehari gitu. Padahal itu channel baru. Kalau dulu pakai HMC normal ya. Kalau HMC itu 100-200 ribu view sehari normal. Tapi ini untuk channel baru yang notabene belum sebulan itu luar biasa loh. Jadi memang kenaikannya agak kencang dan ini menjadi perhatian. Bahkan teman-teman saya pun yang sebelumnya istilahnya tidak pernah peduli dengan dunia diskusi lintas iman nanya kepada saya, itu Donditan siapa gitu. Terus dia tanya, itu Zuma siapa? Baru saya jelasin ya, siapa Kodondi, siapa Bang Zuma gitu. Saya sampai terkejut, teman saya bisa nanya saya gitu. Lu kenal itu? Gue bilang kenal. Oh iya, dia bilang, kok bisa kenal? Baru saya ceritakan. Jadi bisa dibilang dari Muslim dua nama ini lagi jadi sorotan juga ya. Baik Bang Zuma maupun Kodondi. Kalau dari pihak sebelah ya tentu saja Elia yang lagi menonjol, ya mungkin akan menyusul yang lain. Ya pasti akan menyusul yang lain yang jadi perhatian. Dan ini istilahnya pisau bermata dua lah kalau saya bilang. Di satu sisi plusnya adalah ya kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Ya, bisa menjangkau lebih banyak orang. Cuman sisi negatifnya adalah ya harus lebih berhati-hati karena bakal banyak orang yang menunggu kita itu salah, kita itu silap, kita itu tergelincir. Jadi ya harus pintar-pintar lah ujung-ujungnya. Ya, dengan adanya Deddy ini pasti jadi bola liar loh. Terutama dengan videonya Elia ya. Ini setelah Deddy Kobuzier pasti yang lain akan tanggapi. Kita bisa lihat ya, baru beberapa jam sudah mulai ditanggapi
dari kalangan Polikardus sudah tanggapi, dari kalangan Muslim juga udah mulai tanggapi, dan mungkin bentar lagi juga dari kalangan artis, kalangan orang-orang lain gitu. Dan pasti Elia ini sudah jadi meme nasional, ya sudah jadi meme nasional. Jadi dia disebut sekarang pakar sejarah. Mau bahas sejarah apapun tanya gitu kan. Nah, besok Jokowi kalau mau tahu sejarah nanya sama Elia gitu. Ini kan jadi gimana gitu ya. Saya juga kasihan di satu sisi sama Elia karena itu jadi beban mental. Apalagi Ya sampai-sampai sama-sama, ide saya juga iya, sedikit sampai-sampai agak ini ini, kelaminnya maksudnya bukan dibahas gitu. Elia yang pantas diginikan tuh sekelas Kiamat sama Sofiatul gitu, Betul. ya kan? Tapi kalau Tapi mereka bukan Elia akan dijadikan meme, kalau mereka tuh pasti akan dibilang penghujat kurang ajar. Ya sama seperti si Saipudin, Paul Jang gitu. Tapi kalau Elia ini memang menimbulkan tanda tanya kan karena dianggap misteri gitu kan. Ini orang apa sih gitu. Tapi ya kita cuma bisa lihat lah karena ini baru pertama sekali juga kan. Kita tunggu saja, kita lihat perkembangannya. Tapi kulihat karena lagi situasi politik mungkin bentar lagi juga akan ketimpa ya. Bisa jadi kayaknya berita-berita Jaya akan tertimpa di dengan Komal Bang berita Zuma politik. juga udah 10.000 Hah? yang nonton ini. Di Komal Bang Zuma ada 10.000 yang nonton. Iya, sekarang untuk nyari 10.000 agak gampang jadinya karena memang perhatiannya lagi gede-gede banget. Orang Enggak, yang nggak pernah maksudnya nonton debat juga perhatiin. di TikTok-nya Bang Zuma Hmm. sepuluh Iya, ribu lagi live viewer. kan. Kemarin juga sama, kemarin 12.000 kok. Jadi itu udah angka yang gampang sekarang. Ya. Jadi dengan adanya Om Deddy ini ya pasti makin gila lagi perhatiannya. Bahkan Ko Dondi juga kan sudah diundang sama Dr. Richard. Bahkan bisa jadi nanti akan ada yang lain-lain yang mengundang juga. Antara Denny Sumargo atau Deddy Kobuzier sendiri yang akan mengundang Ko Dondi gitu. Mungkin dia lihat, oh Dondi ini kalau ngomong masih inilah ya akademis dan nggak aneh-aneh ya. Mungkin akan diundang untuk meluruskan statement-statement Elia yang agak ngaco itu. Kalau saya lihat seperti itu. Silakan Uni. Ya, jadi gini ya, sebenarnya orang-orang atau seperti Deddy Corbuzier ini kan orang-orang yang smarting ya, orang-orang yang bukan orang biasa. Tentu dari gesturnya Elia, itu orang bisa menilai ketika dia, ditanyakan, "Menurut lu Yesus dan Isa itu sama?" Ini bukan saya sombong ya. Jadi sebenarnya Elia itu kena di gestur Jul. Bukan sebenarnya yang diucapkan dia itu tidak terlalu berbahaya buat Islam sebetulnya, tidak terlalu tendensius walaupun kalau kata-kata ya, tapi karena gestur dia itu terlihat ada tendensinya itu loh. Dia nggak bisa menyembunyikan karena dia seorang Iya. apologet Jul, dia seorang pendebat. Dia bukan orang yang seperti penginjil kayak Pak Pendeta Esra Soru loh, bukan. Bukan, dia apologet dan dia sudah banyak rekaman-rekaman videonya bersama apologet lain, bahkan itu di channel aku ada. Dia mencemooh dengan satir itu ada gitu. Jadi ketika dia tersebar juga berkomen nabi palsu yang otak kosong, menambahkan ketidakpercayaan publik terhadap sok-sok lembutnya dia ngomong. Orang tahu gitu. Maka image-nya Elia itu ndak bisa lari lagi dari kebencian dia kepada agama Islam. Apalagi ketika dia bicara, kita nggak usah bawa-bawa agama. Tapi ketika dia bawa Alkitab, lalu mengatakan Israel bla bla segala macam. Nah di situ orang menilai gestur dia itu loh. Kan bukan. Jadi Jika ketara, munafik dan standar ketara janda. sekali gitu loh, ketara sekali gitu. Nah, dan Elia malangnya dia adalah dia naik di saat yang tidak tepat gitu. Maksudnya di saat Pilpres ini, sesuatu yang sensitif itu akan diperhatikan, dia hadir. Dan saat-saat ini orang sedang sakit hatinya melihat Israel menyerang Palestina, melihat korban jiwa berjatuhan, kesedihan-kesedihan di mana-mana. Dia hadir seolah-olah netral tapi menunjukkan keberpihakan. Bahkan dia akan diserang seperti Monik, Elia, lagi si Igna itu. Orang yang waras ndak perlu beragama lah, orang tahu bahwa ini sudah bukan lagi ranah agama, ini humanity gitu loh. Ini berkaitan dengan kemanusiaan. Kita lepaskan dulu konteks agama, ini masalah penjajahan. Makanya kesel aja Deddy Corbuzier pas lihat nih bawa-bawa kitab suci gitu. Nah,
Beda konteksnya kalau memang dia sedang mengadakan dialog lintas iman, ya, yang memang disepakati bahwa kita membicarakan tentang iman nih, seperti konten kita nih Jul. Memang konten kita khusus kayak saya tuh orasi, obrolan seputar iman. Dan itu kita sepakati, kalian diskusi ya dengan baik-baik, kalian tanya Islam saja sudah. Bahkan sudah berapa bulan ini saya sudah jarang membahas satu tema dua arah, karena bagi saya lebih ingin siarkan Islam. Bahkan saya lebih ingin mereka bertanya banyak tentang Islam biar saya bisa siarkan Islam ke mereka. Tapi terkadang yang kita harapkan mereka bertanya tentang Islam seperti tadi lah, teman-teman bisa lihat di YouTube saya bagaimana pola diskusi dari teman-teman Kristen. Ada yang memang betul-betul bertanya tentang Islam, ada yang sekedar apa ya, maksudnya menyerang begitu tuh ada gitu. Nah ya itulah intinya. Intinya apa? Bahwa hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang mungkin akan tidak bisa kita halangi lagi, seperti perang itu bukan hal yang kita senangi untuk terjadi, tapi kita tidak bisa menghindar dari peperangan. Hanya kita bisa mempersiapkan diri dan kita bisa menyikapi untuk tidak memulainya. Nah, saya pantang sekali untuk kabur dari lawan debat ketika dia menghina Islam, pantang sekali kabur, saya akan layani. Nah, karena saya belajar, tapi saya juga tidak akan memulai untuk mendiskusikan lintas iman dengan orang-orang yang tidak mau berdiskusi dengan saya. Diskusi itu berdasarkan kesepakatan. Saya buka komal, mereka masuk. Artinya saya tidak memaksa mereka masuk ke komal saya. Dan kita diskusikan, kita explore bagaimana mereka memahami iman mereka. Kan kita explore juga bagaimana memahami iman kita. Terlepas daripada itu, tidak akan terjadi perdebatan kalau tidak ada penekanan-penekanan yang menjadi asbab tersakitinya agama orang lain. Satir-satir itu hal yang biasa, tapi satir dengan mengejek itu kan beda. Aku dulu pernah viral videoku ketika aku menyanyikan lagu yang dasar kau penghujat Yesus, gara-gara kau Yesus disalib, kasihan dong Maria, gara-gara kau anaknya dijadikan Tuhan. Itu dipotong bahkan dikatakan saya menghujat. Padahal kalau ditelaah saya menghujat orang yang menghujat Yesus. Nah, maksudnya begini, terkadang kita pun sudah hati-hati sekalipun kita masih tetap terframing. Apalagi kita yang lancang-lancang saja bicara. Ini ada satu lagi Jul kemarin, akun salah satu umat Islam Jul. Betul-betul penistaan yang dia lakukan Jul. Dia betul-betul memaki Yesus di komalnya si meledak. Tahu nggak Jul? Dan saya tidak sepakat dengan orang-orang seperti ini. Nggak sepakat. Bahkan saya ketika ada di komal itu orang Islam sendiri menghina Yesus, dalam Islam itu dilarang, tapi konsekuensi dalam ranah diskusi atau berdialektika, itu debat itu, satir itu, seni, estetika dalam dialektika, itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Ya, karena kita tidak monolog. Nah, yang tidak boleh adalah monolog untuk menginterpretasi atau mengintervensi ajaran orang lain. Itu tidak boleh. Dan saya tahu itu diajarkan sama Uda Sondi sebagai ahli hukum ya. Beliau yang mengajarkan kepada saya, kita tidak boleh menginterpretasikan agama orang lain. Tapi kalau mempertanyakan boleh, selagi mereka masih tidak terganggu dengan dipertanyakan. Dan bahkan mereka kan buka room juga bertanya tentang iman Kristen. Ya kurang lebih seperti itu Julius. Semoga dengan adanya Deddy Corbuzier ini orang bisa melihat dan lebih jeli lagi ya untuk apa. Saya sangat-sangat sepakat kalau perdebatan ini untuk dihentikan. Tapi dengan catatan, tolong dua arah. Kalau orang Islam diberhentikan untuk berdiskusi, berdebat, tolong yang Kristen juga dihentikan untuk mempertanyakan atau mengganggu atau mempelintir kitab suci orang lain, orang Islam. Ya, saya akan stop. Saya akan berhenti. Tapi kalau seandainya pemerintah mengakomodasi, saya akan terlibat di dalamnya karena saya terlanjur mencintai ranah dialektika dalam teologi ini. Metode berdakwah dengan diskusi salah satu metode yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah sendiri pendiskusi, beliau berbicara kepada kaum kafir dan para ulama kita adalah pendiskusi semuanya. Tapi dengan cara apa? Seperti yang Rasulullah ajarkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, walaupun saya tidak sebersih itu ya. Mungkin kalau kalian lihat bagaimana saya, tergantung situasi dan kondisi, saya berusaha untuk memperbaiki diri dalam menahan ego dan menahan emosi dalam ranah dialektika. Bebannya terlalu berat. Sebenarnya bukan beban di dunia sih yang paling penting, tapi beban di akhirat. Kalau gara-gara saya orang bertengkar, orang saling bunuh, betapa banyak sekali nanti urusan yang harus saya urus di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu saya sebagai seorang pendiskusi berusaha sebaik mungkin akan memperbaiki cara diskusi, akan memanage sedemikian rupa cara diskusi untuk menghadirkan edukasi tentang ranah teologi yang betul-betul mengedukasi. Bukan mempersembahkan caci maki atau mempersembahkan kebencian. Ya, mungkin seperti itu saja Julius yang bisa saya sampaikan. Thank you Om Deddy, saya sepakat dengan Anda dan mudah-mudahan saya lebih baik lagi ke depannya. Ini Om Deddy saya anggap
saya belajar dari Om Didi. Saya anggap Om Didi mengajari saya dan saya akan lebih memperbaiki diri saya ke depan untuk berdiskusi dengan cara ilmiah dan akademis. Walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya mungkin itu saja Julius yang bisa saya Oke, sampaikan. makasih. Ya, jadi itu aja yang bisa kita sampaikan dan kita tunggu saja dan kita lihat perkembangan ya. Kita cuma bisa wait and see, kita lihat arahnya dalam beberapa hari ke depan. Apakah ini akan tertutupi dengan berita-berita pemilu atau malah menjadi bola salju yang makin besar. Ya, kita lihat. Oke. Oke, itu aja. Wabillahi Makasih. taufiq wal Silakan. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.